Halo pemirsa, ngomongin soal berat badan dan tubuh ideal, sekarang nih orang-orang khususnya perempuan nampaknya pada berlomba-lomba untuk mendapatkan body goals. Tren body goals ini selalu menggema di media sosial dan banyak juga tidak sedikit dari mereka yang terus mendorong agar mendapatkan tubuh ideal berdasarkan standar kecantikan yang sebenarnya siapa yang membuatnya ini juga nggak tahu ya. Tapi bahkan banyak dari mereka juga akhirnya mengesampingkan manfaat dari tubuh ideal dan juga tidak melihat dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang. Nah, makanya hari ini kita akan membahas tekanan standar kecantikan yang justru berdampak kepada kesehatan fisik dan mental. Sudah bersama saya Dr. Angela Dalimarta dari Cell Science Indonesia. Halo, Dok. Oke, Halo, ini panggilannya Dokter Angie. Angie. Ya, Dok, kita membahas soal semua orang pengen kurus. Mhm. Sebenarnya standar tubuh ideal saat ini sudah realistis belum sih, Dok? Kalau menurut saya sih belum realistis ya, Mhm karena mungkin ya banyak tekanan media sosial, mhm kemudian juga AI juga gitu. mhm. Jadi yang dilihat orang itu adalah hasil tanda kutip kurasi ya dari media sosial tersebut gitu. Jadi yang ditampilkan itu seolah-olah, oh seperti ini nih yang ideal, mungkin yang kurus, yang skinny, yang tinggi tapi kurus banget gitu. Jadi semua orang akhirnya berpikir, oh saya mesti seperti itu yang dianggap sebagai standar yang ideal. Akhirnya berlomba-lomba menjadi kurus dan mungkin jadinya nggak sesuai dengan kesehatan mereka sendiri masing-masing gitu. Oke. Nah, karena ini kan media sosial sekarang jangkauannya luas banget dan Mhm, banyak banget di dalamnya isinya gitu ya. Seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kepercayaan diri seseorang, Dok? pengaruh banget karena pasti kita sering sering scrolling nih, kita Mhm pasti sehari pasti berapa jam kita scrolling-scrolling macam-macam. Nah ternyata yang kita scrolling itu akhirnya otak kita jadi membandingkan mhm. diri kita dengan, oh kita apakah sama dengan media sosial seperti ini, ujung-ujungnya kayaknya ini yang ideal deh, aku tuh kayaknya kurang sama kayak mereka, kurang kurus dan lain-lain sehingga kita pengen seperti media sosial tersebut. Jadi membuat pola pikir kita sangat berubah banget sehingga kita pengen sesuai dengan media sosial tersebut. Oke, nah nih kalau ngomongin soal pengen kurus itu lama-lama kan mungkin jadi terobsesi ya, Dok, Mhm, bukan keinginan untuk sehat iya. kurusnya itu tapi jadi obsesi cuman pengen kurus aja. Nah pertanyaannya adalah apa tanda-tanda seseorang mulai memiliki hubungan tidak sehat terhadap kesehatannya sendiri? Nah, kita mesti bedain antara obsesi sama tujuan untuk sehat gitu kan. Jadi kan mungkin awalnya nih, oh, dibilangnya kurus tuh sehat gitu Mhm, kan. Jadi mungkin awalnya idenya adalah, "Oh aku harus kurus supaya aku sehat." Gitu. Tapi menjadi obsesi ketika hubungan kita dengan makanan tuh jadi nggak baik gitu. Jadi sehari-hari tuh pikirannya pengen kurus, malah akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, kita pikirannya sehari cuman kurus 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 doang, mengganggu kerjaan kita, mengganggu hubungan dengan makanan, mhm. hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Karena banyak orang yang pengen kurus sampai diajak temennya makan nih, "Enggak deh, enggak dulu deh, aku lagi diet nih." Jadi sampai mengganggu hubungan personal juga. Nah, ketika semuanya itu jadi, mempengaruhi pikiran, bahkan mempengaruhi mental seseorang, itu menjadi sebuah obsesi gitu. Jadi bukan sebuah ide untuk jadi sehat lagi, gitu. Oke, nah berarti di titik mana nih, Dok, misalkan ya kita program diet sendiri gitu Mhm. bukan dari konsultasi seorang dokter gizi. Di titik mana kapan akhirnya kita harus sadar kalau, wah ini pengen nurunin berat badan tapi udah jadinya obsesi nih? Kalau aku kunci satu sih, ketika semua itu mengganggu kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi ketika itu mengganggu kerjaan, mengganggu apa namanya, mengganggu kegiatan kita, jadi obsesif banget, jadi cuma kepikirannya kurus doang, itu udah mengganggu sehingga kita butuh bantuan profesional mungkin supaya kita lebih tahu nih, oh kira-kira ini yang batasannya bagaimana, yang perlu kita lakukan seperti apa, sehingga tidak menjadi ujungnya gangguan mental juga nantinya. Mhm. Nah terus kan, sebenarnya kurus nih juga belum tentu sehat begitu ya, Dok, kalau Mhm, caranya tidak benar untuk iya. menguruskan berat badan. Nah resikonya apakah tetap, ada gitu, Dok, dengan orang kurus tidak dengan konsultasi dokter atau cuman terobsesi untuk kurus? Nah, ada yang namanya skinny fat sebenarnya. Ah, Jadi oke. dia kurus, tapi Mhm sebenarnya kalau kita periksa kadar lemaknya tinggi, mhm ototnya kecil, mhm. lemak visceral tinggi juga. Lemak visceral itu adalah lemak sekitar organ tubuh kita nih. Jadi bayangin kalau kita kurus tapi lemak sekitar organnya tinggi, berarti kan organ tubuhnya kan terganggu kerjanya. Akibatnya resiko penyakitnya pun juga tinggi. Misalnya resiko dia kena diabetes, fatty liver meningkat juga. Jadi orang kurus belum tentu sehat juga nih. Makanya standarnya pun juga mungkin bukan kurus, tapi banyak hal lainnya. Mungkin masa ototnya dia, lemak visceral yang rendah, kemudian juga mental health-nya juga terjaga juga gitu. Oke. Ya, Dok, aku punya pertanyaan menarik. Mana yang lebih penting, angka di timbangan apa komposisi tubuh? Komposisi tubuh udah pasti,
Karena sekarang itu kita kan udah maju ya zaman juga ya. Jadi Mhm. kita nggak perlu cuman cek timbangan doang nih. Karena Mhm. banyak orang yang ternyata BB-nya kecil tapi dia skinny fat, lemaknya tinggi. Resiko penyakitnya juga meningkat juga. Tapi ada yang BB-nya besar tapi muscle-nya tinggi. Dia kan lebih sehat dibandingkan orang yang skinny fat tadi. Jadi menurut aku sih lebih penting body composition dibandingkan dengan angka di timbangan yang manual yang biasa itu. Makanya kita nggak boleh diet sembarangan karena itu ya dok, kita harus Mm-mm. tetap ngecek. Kan mungkin kalau kita belum ke dokter ada tempat gym biasanya Ya, pakai ya, PT ya, itu ya. juga ketahuan ya dok. Benar, benar, benar. Bisa juga kayak gitu. Nah dengan orang suka mengesampingkan komposisi tubuh itu kan jadinya istilahnya ada harga yang harus dibayar dari Benar. proses dietnya. Kalau dokter sendiri apa dok akibat untuk dampak ke Kesehatannya. kesehatannya yang sering dokter Mm-mm. temui karena diet itu? Yang paling sering itu diet ekstrim itu pasti gangguan metabolisme tubuh ya. Paling sering gejalanya nih rambutnya rontok, pada perempuan gangguan menstruasi, ada yang misalnya menstruasi jadi delay, yang misalnya tiap bulan tiba-tiba 2 bulan 3 bulan dia nggak menstruasi. Ada juga yang tiap bulan harusnya mens, ini tiap 2 minggu dia mens sampai dia mengalami anemia karena banyaknya darah yang dikeluarkan. Ada juga yang gangguan sampai gangguan kerja gitu. Jadi dia jadi nggak produktif karena untuk berpikir pun juga kurang nutrisinya, kemudian untuk kerja pun juga jadi nggak maksimal. Jadi semuanya terganggu termasuk pola tidur sampai dengan mental health juga. Oke, Gitu. jadi ngaruhnya kemana-mana jadinya Betul, dok. betul. Niatnya cuma pengen kurus akhirnya ke kesehatan mental nantinya ya. Iya, segala benar, macam. benar, benar. Tapi dengan dampak-dampak yang misalkan udah terjadi nih dok, Mm-mm. udah ngaruh ke kesehatannya, masih bisa diperbaiki gak? Bisa. Kalau misalnya kita belum terlalu terlambat ya atau belum terlalu lama gitu kita masih bisa memperbaiki karena tubuh kita kan pinter ya, ada sistem adaptasi namanya. Makanya sebaiknya memang jangan sampai berlarut-larut tuh karena kalau terlalu berlarut-larut tuh nanti akhirnya tubuh kita mulai menyesuaikan nih adaptasi, memperlambat metabolismenya sehingga akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Masih mungkin tapi harus lebih sabar dibandingkan yang kalau di tahap awal langsung kita perbaiki seperti itu. Oke, nah kalau ngomongin soal tadi balik lagi ke inti topik kita adalah obsesi untuk kurus Mm-mm. dan bisa berpengaruh ke kesehatan mental karena ngaruh juga ke kepercayaan diri gitu ya dok. Mm-mm. Ini bagaimana membedakannya soal makanan kita, pola diet yang sehat dengan gangguan makan dok? Nah sebenarnya pola makan yang sehat itu kan kita pasti butuh makan at least 3 kali sehari atau mungkin 2 kali dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi ketika pola makan menjadi obsesi menjadi kita akhirnya nggak makan apa-apa atau mungkin cuma makan satu hari dengan porsi yang sangat kecil. Kemudian ketika kita melihat makanan kita jadi takut, kita jadi stres, kita jadi nggak mau makan itu udah mulai mempengaruhi pola makan kita gitu. Ada beberapa yang sampai melakukan tindakan misalnya memuntahkan makanan, akhirnya mengganggu kesehatan juga gitu dan memicu berbagai resiko GERD, sakit mah dan lain-lain. Nah ketika itu terjadi dan sudah mengganggu kegiatan kita sehari-hari, itu sudah mengarah ke gangguan pola makan nih. Jadi kita mesti memperbaiki relasi kita dengan makanan juga supaya long term effect-nya pun juga jadinya nggak sampai kompleksnya terlalu berat juga ke depannya. Oke, nah kalau aku tuh sering lihat di media sosial ya dok, misalkan ada seseorang yang cuman memberlakukan makannya sehari sekali atau cuman makan buah, itu sebenarnya secara ilmu kedokteran ideal gak? Sehat gak kalau dengan cara pola makannya seperti itu? Sebenarnya kurang ideal sih ya, karena kalau cuman makan buah aja kan pasti kebutuhan yang lainnya kan akan udah tercukupi gitu. Karena kan buah kan cuma mengandung serat, mungkin vitaminnya ada, karbonya ada, tapi mungkin untuk lemaknya, proteinnya kan juga kurang. Mungkin di awal dia akan turun berat badannya, tapi kemungkinan besar akan terjadi penurunan massa otot juga. Nah Oke. ketika muscle mass-nya turun banyak, metabolisme juga akan melambat tuh. Jadi one day dia akan stagnan dan pastinya mungkin di awal turun banyak, lama-lama dia stagnan, kemudian efek sampingnya pun juga jadi banyak, rambutnya rontok, kemudian jadinya susah berpikir, banyak yang mengeluhkan semenjak aku diet makan buah doang seminggu tuh kayaknya diajak ngomong orang tuh kayak nggak nyambung, Linglung gitu iya ya. nggak konsen di kerjaan juga jadinya moodnya juga jadi nggak stabil kayak gitu. Jadi mendingan kita jangan sampai mengganggu pola hidup kita juga gitu. Mungkin yang usia muda merasa oh nggak apa-apa deh diet ekstrim nanti turun sedikit kita tinggal maintain. Tapi jangan lupa diet ekstrim itu di awalnya mungkin turun tapi one day dia akan rebound lagi. Yoyo diet kan jadinya kan. Nah itu yang akan mengganggu keseluruhan hormon dan metabolisme kita juga gitu. Oke, nah aku sekalian mau nanya deh dok, karena diet ekstrim ini yang berlebihan tanpa bantuan profesional, kalau ke perempuan gitu ngaruh gak akan ke hormonnya mereka? Ngaruh Jangka banget. panjang khususnya gitu ya? Benar-benar ngaruh banget karena ya diet ekstrim ini kan tubuh kita kan perlu
karbohidrat, perlu protein, perlu lemak juga termasuk hormon kita gitu. Salah satu pembuat hormon kan dari lemak tubuh juga gitu kan. Jadi ketika diet ekstrem terlalu berlebihan, makan terlalu dikurangi, nutrisi untuk tubuh bertahan hidup tanda kutip tuh juga langsung berkurang banyak. Jadi yang untuk membuat hormon atau menjaga hormon stabil pun juga jadi terganggu gitu. Banyak perempuan ketika di ekstrim diet itu ya itu mensnya jadi lebih lama Mhm. atau yang awalnya cuma 3-4 hari jadi 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Terus kemudian ada yang mungkin berbulan-bulan nggak menstruasi, ada yang juga sampai mengganggu kesuburan juga gitu. Jadi Oke. terutama perempuan sih aku ngingetin mungkin standar diet itu kita harus, nggak boleh terlalu berpatokan pada sosial media ya. Mhm. Jadi jangan sampai menjadi obsesi gitu, takutnya nanti merugikan kita juga ke depannya gitu. Oke, nah kalau orang yang sudah terobsesi dengan kurus dan sudah dalam tanda kutip udah ketakutan dengan makanan, kapan nih mereka harus sadar gitu harus bantuan profesional deh akhirnya? Oke, jadi kadang-kadang mungkin aku titip pesan juga buat Mhm. lingkungan sekitarnya, mungkin kadang-kadang orangnya mungkin karena sudah terobsesi jadi dia nggak kurang sadar gitu ya. Jadi mungkin temennya atau keluarganya mungkin boleh mengingatkan supaya bisa kembali ke pola yang benar gitu. Apabila perlu mungkin disarankan mencari bantuan profesional, selain dokter mungkin juga boleh ke psikolog atau ke Mhm. psikiater untuk mencari bantuan karena takutnya udah ke arah mental health issue juga gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita bergeser ngomonginnya soal skinny fat Mhm, menjadi healthy fat ya, Dok. betul, mhm. Nah, ini bagaimana agar seseorang untuk mengurangi makan atau yang lagi diet ekstrim, agar menjadi ideal gitu, Dok? Oke, kalau diet ekstrim itu kan sebenarnya tidak disarankan. Mhm. Caranya ya berarti kita perbaiki lagi pola makannya. Jadi coba makan, lebih lengkap gitu ya, jangan cuma makan buah aja, tetap ada proteinnya, kemudian tetap ada lemak dan juga ada sayurannya juga gitu. Nah perbaikannya sedikit demi sedikit tuh, kemudian ditambahkan dengan olahraga juga dan juga pola tidur yang baik juga. Harusnya dengan penambahan porsi makan yang sesuai dengan idealnya dia, akan memperbaiki hormonnya juga. Mudah-mudahan belum sampai terlalu parah komplikasinya sehingga bisa lebih cepat perbaikannya juga. Oke. Nah, kalau pesan dokter sendiri nih untuk mereka yang mungkin sedang berjuang ya, salah satu pemirsanya untuk mendapatkan, body goals gitu, gimana nih, Dok? Kalau menurut aku adalah, badan kita itu kan cuma ada satu ya, kita harus sayang sama Mhm. badan kita sendiri Mhm. gitu. Mungkin awalnya kita kepengen sehat nih target utamanya, tapi ketika itu udah mulai bergeser menjadi obsesi untuk kurus, kita udah mulai mesti warning nih, Mhm. oh kita udah salah nih mindset kita nih. Kita harus sayang sama diri kita sendiri, kita harus ubah pola yang lebih baik lagi, kalau memang perlu cari bantuan profesional, kemudian, perbaikan pola makan, perbaikan pola olahraga dan tidur yang cukup juga supaya jangan sampai terjadi gangguan pada tubuh kita ke depannya dan yang tidak bisa kembali lagi gitu takutnya nanti. Oke. Nah, Dok, sebelum kita tutup aku mau nanya ya, soal kan, perempuan ya namanya manusia tidak Mhm, ada yang sempurna dan tidak pernah puas. betul. Orang yang gemuk mau kurus, nah orang yang kurus ini mau gemuk, termasuk aku tuh tipe yang susah gemuk, Dok. Nah kalau kasus seperti ini gimana nih, Dok? Untuk mendapatkan tubuh ideal, tapi akhirnya tidak Mhm. overweight gitu ya? Mhm. Nah emang tiap orang kan beda-beda jenis jenis tubuhnya ya, Mhm. ada yang memang metabolisme tinggi dan tergantung Mhm. genetiknya juga gitu. Mhm. Jadi untuk orang-orang yang pengen naik berat badan itu mungkin lebih baik meningkatkan massa ototnya juga gitu, Oke. karena otot itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Mmm. Jadi ya mungkin dengan makan protein yang cukup, makan lebih banyak dan lebih sering, kemudian olahraga terutama strength training, gym untuk Mhm. meningkatkan massa otot sehingga nanti BB-nya naik pun juga bukan karena body fat yang berlebihan, tapi juga ideal karena muscle mass-nya pun juga tercukupi sehingga imunnya pun juga akan terjaga dan lebih sehat dan jadi nggak gampang sakit juga. Nah ini berarti kasusnya sama dengan orang yang diet ekstrim. Jadi kalau mau gemuk juga nggak harus makan doang begitu ya, Dok, ya? Iya, Harus diikuti oleh gym segala macam. olahraga, Mhm. tidur yang cukup, menjaga stress management juga Mhm. supaya nggak sampai mengganggu tubuh kita juga. Oke. Nah kalau misalkan pengen, eee, berat badannya naik dulu nih, angkat timbangannya naik dulu, apa yang perlu dikejar, Dok, kalau untuk yang kurus? Nah, berarti kalorinya dikejar dulu nih, misalnya porsi makan karbonya ditambah, Mhm. porsi lemak baiknya pun ditambah, porsi proteinnya ditambah, misalnya nasi mungkin boleh tambah sedikit, kemudian, kayak kacang-kacangan sebagai lemak baik atau buah alpukat, kemudian protein ayam, ikan, telur ditambah juga porsinya. Nah, mungkin tipsnya sedikit kalau yang pengen naik berat badan mungkin makannya lebih sering tapi lebih kecil-kecil porsinya nggak apa-apa tuh. Karena kadang-kadang yang mau naik BB kan, aduh nggak sanggup nih makan segini banyak gitu kan, jadi jangan makan 3 kali sehari, mungkin dibikin 3 kali besar, 2 kali cemilan, jadi lebih nambah porsi di situ supaya bisa bantu naikin berat badannya juga. Oh, berarti sering nyemil tuh ngaruh ya, Dok, sebenarnya? Boleh, tapi cemilannya harus Mhm. sehat, jangan Oke. cemilan yang ultra processed food juga, takutnya Oh. BB-nya naik tapi jadi gangguan
hormon, kesehatan yang lain diabetes ya. gitu-gitu lain-lainnya ke depannya. Oke, berarti sebenarnya untuk perempuan-perempuan ya di luar sana menjadi kurus ini nggak masalah ya dok kalau Mhm, ada keinginan untuk mendapatkan body goals. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengukur komposisi tubuhnya, mhm, begitu ya dok. Nggak cuman angka timbangan tadi kalau kata dokter Angie. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah kebahagiaan ya dok. Jadi betul. tidak hanya mengutamakan angka di timbangannya turun aja, tapi kebahagiaan untuk dirinya, terus kesehatan mental dan fisik khususnya ini juga harus diutamakan. Baik, terima kasih Dokter Angela Dali Marta dari Cell Science Indonesia untuk waktunya dok. Sudah main-main ke Thank you, SCTV Tower. sama-sama. Ditunggu lagi kedatangannya. Iya, Oke baiklah, terima kasih dokter. thank you. Ya ini dia wawancara dengan Dr. Angela Dali Marta membahas soal obsesi menjadi kurus dan perlu diingat intinya bukan hanya angka timbangannya saja yang turun tetapi faktor-faktor lainnya juga menjadi penentu supaya mendapatkan tubuh yang ideal tapi faktor lain untuk kesehatan mental dan fisiknya ini juga tetap ideal dan yang terpenting adalah tetap bahagia. Saya Agisa Febila, sampai jumpa.